Halo, perkenalkan nama saya Rifandi Putra Ganti dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur, program studi S1 Teknik Arsitektur. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester teori dan sejarah arsitektur Nusantara. Dengan soal yang pertama, buatlah resume materi 1-7 secara singkat, padat, dan jelas. Soal kedua, carilah satu contoh studi kasus kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia dan jelaskan manifestasi terkait kosmologi, mitologi, simbol, religi, sakral, dan profan dalam arsitektur. Langsung saja kita masuk ke resume materi pertama, yaitu arsitektur Nusantara. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani, yaitu archi, artinya yang pertama, yang awal. Sedangkan tekton artinya kokoh, tidak mudah roboh. Nusantara terdiri dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti luar. Arsitektur Nusantara yaitu struktur bangunan yang dirancang dengan penerapan basis secara tradisional dan belum sama sekali terdapat rancangan yang mengikuti budaya luar. Kita lanjut ke resume kedua dengan materi memahami model-model sikap manusia sebagai subjek arsitektur. Manusia berasal dari kata manu yang berarti berpikir. Alam semesta berasal dari kata alam yang artinya segala yang ada di langit dan bumi, sedangkan semesta berarti seluruh. Sikap manusia terhadap alam terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mistis, yang berhubungan dengan hal gaib. Yang kedua ada ontologi, mulai keluar dari hal gaib. Dan yang ketiga ada fungsional, melakukan relasi dengan alam semesta, tidak lagi berhubungan dengan alam gaib. Selain itu, sikap manusia terhadap alam antara filsafat timur dan barat memiliki perbedaan, di mana filsafat timur menjadikan harmoni antara manusia dengan alam sebagai kunci, sedangkan filsafat barat menjadikan manusia dan alam sebagai objeknya. Lanjut ke resume ketiga dengan materi jenis dan fungsi kebudayaan dalam arsitektur. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Arsitektur memiliki hubungan sangat erat karena keduanya saling beririsan. Hubungan antara arsitektur dengan kebudayaan dapat dilihat dari bagaimana manusia memandang makna ruang. Secara konseptual, terdapat pemahaman berbeda tentang makna ruang dalam arsitektur antara pandangan barat dan timur. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena perbedaan kebudayaan. Resume keempat dengan materi kosmologi. Kosmologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmos yang berarti dunia dan logos yang artinya ilmu. Kosmologi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu mikrokosmos artinya dunia kecil atau manusia, dan makrokosmos artinya dunia besar atau alam semesta. Hubungan kosmologi dengan arsitektur dapat dilihat pada hubungan manusia dengan alam yang dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu bahwa tubuh manusia dianggap sebagai penjelmaan alam semesta, dan yang berikutnya bahwa manusia sebagai pusat kerangka kosmis yang berorientasi ke titik kardinal dan sumbu vertikal. Resume kelima dengan materi mitologi dan simbol. Mitologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mutos yang artinya cerita atau kepercayaan. Simbol berasal dari bahasa Yunani, yaitu simbol yang berarti tanda, ciri atau lambing yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang, yang dimana simbol-simbol tersebut selalu berhubungan dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan mitologi dan simbol dengan arsitektur, salah satunya ialah terdapat perbedaan penataan keraton Surakarta dan Yogyakarta. Resume keenam dengan materi religi dan ritual. Religi memiliki 2 definisi. Yang pertama, religi merupakan agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Karena itu, religi tidak bisa dijangkau oleh daya pikir manusia dan apalagi dicari kebenarannya. Dan yang kedua, religi merupakan variasi pemujaan, kepercayaan, spiritual, dan sejumlah praktek hidup yang telah bercampur dengan budaya. Ritual berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata rite,
yang memiliki arti, upacara atau tata cara yang selalu melibatkan agama atau magis dan mistis yang dimantapkan melalui tradisi sebagai perilaku tertentu secara formal. Hubungan ritual dengan arsitektur dapat dilihat pada prosesi membangun rumah, terutama pada penataan ruang yang sangat tergantung pada status religius dari penghuninya. Resum materi terakhir atau materi ketujuh, yaitu sakral dan profan. Sakral dapat diartikan memiliki sifat pribadi, private privacy, memiliki ruang yang khusus tidak dapat dicampuri oleh kepentingan lain. Sedangkan profan memiliki sifat umum, public general, dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan lain. Hubungan sakral dan profan dalam arsitektur sangat terlihat pada manifestasi nilai ruang dan tempat pada hunian. Salah satunya tata ruang arsitektur Jawa pada Keraton Yogyakarta. Kita lanjut kepada soal kedua yang akan diawali oleh kosmologi rumah adat Minahasa Walewangko. Nama rumah adat dari suku Minahasa adalah Walewangko. Penggunaan nama juga memiliki arti sendiri sebagai manifestasi budaya dan prinsip hidup leluhur. Rumah adat ini memiliki dua tangga yang berlawanan yang terletak pada sisi kanan dan sisi kiri rumah, yang bertujuan untuk menangkal roh jahat yang apabila hendak masuk dari satu sisi tangga, maka dia akan kembali turun dari sisi tangga satunya. Rumah adat ini juga banyak ornamen yang hampir terpasang di setiap sudut rumah. Umumnya, ornamen ini berwarna merah yang melambangkan keberanian. Sementara ornamen yang terletak pada sisi kiri dan kanan bangunan berbentuk naga yang bermakna tidak gentar dan tidak takut terhadap apapun. Kita lanjut ke mitologi suku Minahasa. Berdasarkan dari cerita rakyat, Minahasa berasal dari keturunan pasangan Toar dan Lomi Muut yang berasal turunan Mongolia dan Tiongkok. Cerita turun-temurun legenda Toar Lomi Muut lebih memperkuat tesis di atas, bahwasanya Lomi Muut sebagai putri kaisar Tiongkok yang menjalin hubungan dengan panglima perang dari Mongol. Karena hubungan tersebut tidak direstui, maka sang putri diusir menuju tanah Minahasa. Anaknya yang bernama Toar, lambat laun ketika dewasa, mereka dalam keadaan terpisah sampai kembali bertemu. Akhirnya dinikahkan oleh Karema, seorang pendamping Lomi Muut yang dikirim pihak kerajaan. Turunan Toar Lomi Muut ini yang menjadi orang Minahasa sekarang ini. Jauh sebelumnya, Minahasa dikenal dengan nama Malesong. Dan kata Minahasa sendiri berasal dari kata Minaesa, Mahasa, Minhasa yang berarti menjadi satu. Sebutan ini pertama kali muncul dalam laporan Presiden Manado JD Skirstein kepada Gubernur Maluku tanggal 8 Oktober 1789. Ini merujuk dari musyawarah-musyawarah tertinggi di Minahasa dulu dalam rangka menyelesaikan perselisihan atau konflik antara mereka, membagi batas-batas wilayah subetnik dan membicarakan persatuan menghadapi musuh dari luar. Simbol rumah adat Minahasa. Rumah adat Walewangko sering disebut oleh masyarakat Minahasa ialah rumah pewaris. Rumah wale berupa rumah panggung yang dibangun di atas tiang dan balok. Rumah yang dipakai sebagai tempat tinggal berukuran besar sehingga bisa menampung beberapa anggota keluarga. Kamar bagian depan akan ditempati oleh kepala keluarga dan tetua. Anggota keluarga yang muda akan menempati kamar selanjutnya hingga yang termuda berada di bagian terbelakang. Susunan ini menunjukkan bahwa kehidupan memiliki tatanan sendiri. Orang yang muda harus menghormati yang tua. Di sisi lain, tetua juga mengayomi dan memimpin yang muda karena selalu terdepan saat menghadapi masalah pelik. Selanjutnya ada religi. Mayoritas suku Minahasa memeluk agama Kristen Protestan. Sementara sebagiannya menganut agama Islam dan Kristen Katolik. Tetapi dengan kepercayaan yang berbeda, masyarakat Minahasa bisa hidup berdampingan dan menghargai satu sama lain. Ini diperkuat dengan peribahasa dari Samratulangi yang berbunyi Sitou Timou Tumou Tou, yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ritual, kawasaran atau kabasaran. Ini merupakan tarian keprajuritan atau tarian perang tradisional Minahasa yang diangkat dari kata wasal.
yang berarti ayam jantan yang dipotong jenggernya agar sang ayam menjadi garang dalam bertarung. Pada zaman dahulu, para penari Kabasaran hanya menjadi penari pada upacara-upacara adat. Namun, dalam kehidupan sehari-harinya, mereka adalah petani dan rakyat biasa. Apabila Minahasa berada dalam keadaan perang, maka para penari Kabasaran menjadi Waranei. Waranei adalah dia sebagai seorang yang dapat melindungi suku, menafkahi keluarga, memimpin suku, dan menjaga tradisi dari para leluhur Minahasa. Dan yang terakhir ada sakral dan profan. Yang pertama ada lesar atau bagian depan rumah adat. Merupakan ruang yang difungsikan oleh para tetua adat dan juga kepala suku untuk memberikan wejangan, nasihat dan maklukmat kepada para warga masyarakat. Nama lain dari bagian ini adalah teras atau beranda. Itu dikarenakan oleh tidak adanya dinding yang menutupi bagian ruangan ini, sehingga bisa digunakan untuk tempat bercengkrama dan bersantai dengan anggota keluarga, tamu maupun tetangga. Dan yang kedua ada sekei atau serambi depan. Ini tampak sedikit berbeda dengan lesar, sebab sekei menggunakan dinding tertutup berbahan dasar kayu. Sekei terletak di depan pintu masuk sesudah melewati lesar. Fungsi sekei pada rumah adat Waliwangko adalah sebagai tempat menerima tamu dan menggelar upacara adat. Dan yang ketiga, ruangan proses. Ruangan proses ini digunakan untuk menerima kerabat dekat dan juga sebagai tempat bercengkrama bersama dengan keluarga. Ketika hajatan, ruangan ini biasanya digunakan untuk para perempuan untuk berkumpul. Sementara itu, para laki-laki berkumpul di sekei. Proses juga merupakan penghubungan langsung dengan ruangan lain, seperti dapur, kamar tidur, dan tempat makan. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Saya Rifani Putraganti, pamit undur diri. Terima kasih.